Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Dita Hermiki Rahmadona, NIM 2011-270020. Di sini saya akan menjelaskan tentang UTS saya, yaitu mata kuliah metodologi penelitian. Yang pertama yaitu saya akan menjelaskan tentang langkah yang dilakukan dalam penelitian ilmiah. Yang pertama yaitu identifikasi dan definisi masalah. Tentukanlah masalah penelitian yang ingin diselesaikan. Kedua yaitu kajian literatur, yang mana membaca jurnal ilmiah, buku, artikel, dan sumber daya lainnya yang relevan untuk memahami konsep-konsep yang sudah ada dan mengidentifikasi kesenjangan pengetahuan yang dapat Anda isi. Yang ketiga yaitu hipotesis, di mana prediksi yang dapat diuji secara empiris dan harus spesifik, terukur dan terkait dengan variabel penelitian yang akan diamati. Keempat yaitu rancangan penelitian, di mana pilih metode penelitian yang tepat seperti penelitian eksperimental, penelitian observasional, atau penelitian kualitatif. Pengumpulan data, gunakan instrumen pengukuran yang telah dipilih seperti kuesioner, wawancara, observasi, dan eksperimen. Analisis data, di mana analisis data yang telah dikumpulkan menggunakan metode statistik atau metode analisis yang sesuai dengan jenis data yang Anda miliki. Interpretasi hasil, di mana ajukan penjelasan rasional untuk hasil yang Anda peroleh. Penyusunan laporan penelitian biasanya terdiri dari abstrak, pendahuluan, tinjauan literatur, metode penelitian, hasil analisis, kesimpulan, dan daftar pustaka. Publikasikan dan komunikasikan, di mana mengembangkan keahlian metodologis Anda dan berkonsultasi dengan pembimbing atau ahli dalam bidang studi. 2. Yaitu latar belakang masalah, merujuk pada konteks dan justifikasi mengapa penelitian dilakukan. Hakikat dari latar belakang masalah adalah memberikan pemahaman yang mendalam tentang situasi saat ini, keadaan yang ada, dan pengetahuan yang perlu diisi. Beberapa hal yang perlu dipertimbangkan dalam menjelaskan hakikat dan latar belakang masalah adalah yang pertama yaitu konteks, di mana jelaskan konteks yang lebih luas di mana masalah penelitian dimulai. Tinjauan literatur dapat membantu menunjukkan bahwa ada kesenjangan pengetahuan yang perlu diisi dengan penelitian baru. 3 yaitu justifikasi, di mana berikan argumen yang jelas dan meyakini tentang manfaat yang diharapkan dari penelitian Anda. 4 yaitu relevansi, di mana jelaskan bagaimana penelitian dapat memberikan kontribusi positif dalam pemahaman dan solusi terhadap masalah yang ada. Yang ketiga yaitu hakikat kajian teori adalah untuk memahami dan menggali landasan teoritis yang relevan dan berkaitan dengan masalah penelitian, di mana komponen-komponen kajian teori meliputi konsep-konsep kunci, di mana akan membantu dalam mengarahkan penelitian dan memberikan landasan yang solid. 2 yaitu tinjauan literatur, di mana harus mencakup penelitian-penelitian terdahulu yang relevan, teori-teori yang ada, dan kontribusi penelitian sebelumnya dalam memahami masalah yang diteliti. 3 yaitu kontribusi teoritis, menjelaskan bagaimana penelitian dapat memperkaya penelitian, pemahaman teoritis, dan mengiri kesenjangan pengetahuan yang ada. Yaitu relevansi, menggambarkan bagaimana teori-teori memberikan pemahaman dan kerangka kerja yang bermanfaat dalam menjawab pertanyaan penelitian. 4 yaitu judulnya yaitu di sini saya mengambil judul tentang pengaruh penerapan metode pembelajaran kooperatif terhadap prestasi belajar siswa dalam mata pelajaran IPS di tingkat SMP, di mana yaitu rumusan masalah yang saya buat yaitu yang pertama, bagaimana pengaruh penerapan metode pembelajaran komparatif terhadap prestasi belajar siswa dalam mata pelajaran IPS tingkat sekolah menengah pertama. Yang kedua yaitu apakah terdapat perbedaan signifikan dalam prestasi belajar siswa
pada mata pelajaran IPS antara kelompok yang menerapkan metode pembelajaran kooperatif dan kelompok yang menerapkan metode pembelajaran kooperatif dan kelompok yang menerapkan metode pembelajaran konvensional. 3 yaitu bagaimana persepsi siswa terhadap penerapan metode pembelajaran kooperatif dalam mata pelajaran IPS di tingkat SMP. Yang keempat yaitu apa faktor-faktor yang mempengaruhi efektivitas penerapan metode pembelajaran kooperatif dalam prestasi belajar siswa dalam mata pelajaran IPS di tingkat SMP. Yang kelima yaitu bagaimana respon guru terhadap penerapan metode pembelajaran kooperatif dalam mata pelajaran kooperatif pada mata pelajaran IPS di tingkat SMP. Yang B yaitu tinjauan penelitian. Yang pertama yaitu untuk mengevaluasi dan mengidentifikasi pengaruh penerapan metode pembelajaran kooperatif terhadap prestasi belajar siswa dalam mata pelajaran IPS di tingkat SMP. 2 yaitu untuk membandingkan prestasi belajar siswa antara kelompok yang menerapkan metode pembelajaran konvensional dalam mata pelajaran IPS. 3 yaitu untuk memahami persepsi siswa terhadap penerapan metode pembelajaran kooperatif dalam mata pelajaran IPS di tingkat SMP. Yang keempat yaitu untuk mengidentifikasi faktor-faktor yang mempengaruhi aktivitas penerapan metode pembelajaran kooperatif dalam meningkatkan prestasi belajar siswa dalam mata pelajaran IPS. Yang kelima yaitu untuk mengetahui respon guru terhadap penerapan metode pembelajaran kooperatif dalam mata pelajaran IPS di tingkat SMP. Yang C yaitu hipotesis. Hipotesis 0, tidak ada pengaruh yang signifikan antara penerapan metode pembelajaran kooperatif terhadap prestasi belajar siswa dalam mata pelajaran IPS di tingkat SMP. Hipotesis alternatif atau H1, terdapat pengaruh yang signifikan antara penerapan metode pembelajaran kooperatif terhadap prestasi belajar siswa dalam mata pelajaran IPS di tingkat SMP. Hipotesis tersebut akan diuji melalui analisis data yang diperoleh dari penelitian. Apabila terdapat bukti statistik yang cukup untuk menolak H0, maka hipotesis alternatif akan diterima dan ini akan menunjukkan bahwa terdapat pengaruh yang signifikan antara penerapan metode pembelajaran kooperatif dan prestasi belajar siswa dalam mata pelajaran IPS di tingkat SMP. Sebaliknya, jika tidak ada bukti statistik yang cukup untuk menolak H0, maka hipotesis 0 tetap diterima dan menyimpulkan bahwa tidak ada pengaruh yang signifikan antara kedua variabel tersebut. Nomor 5 yaitu saya mengambil judul tentang dinamika hubungan antara guru dan siswa dalam kelas multikultural perspektif guru. Yang pertama yaitu rumusan masalah. Rumusan masalah yang saya ambil yaitu yang pertama yaitu bagaimana persepsi guru terhadap dinamika hubungan antara guru dan siswa dalam kelas multikultural. 2 yaitu apa tantangan utama yang dihadapi guru dalam menjalankan hubungan dengan siswa dalam konteks kelas multikultural. Ketiga yaitu bagaimana guru mengolah perbedaan budaya dan latar belakang siswa dalam upaya membangun hubungan yang beranalisis dalam kelas multikultural. Keempat yaitu apa strategi yang digunakan oleh guru untuk menyatakan efektivitas komunikasi dan interaksi dengan siswa dari berbagai latar belakang budaya. Yang kelima yaitu bagaimana dinamika hubungan antara guru dan siswa dapat mempengaruhi proses pembelajaran dan pencapaian akademik siswa kelas multikulturalisme. Yang ke B yaitu tujuan penelitian. Yang pertama yaitu untuk memahami persepsi guru terhadap dinamika hubungan antara guru dan siswa dalam konteks kelas multikultural. Yang kedua yaitu untuk mengidentifikasi tantangan utama yang dihadapi guru dalam menjalin hubungan dengan siswa dalam kelas multikultural. Yang ketiga yaitu untuk menjelaskan bagaimana guru mengolah perbedaan budaya dan latar belakang siswa dalam upaya membangun hubungan yang harmonis dalam kelas multikultural. Yang keempat yaitu untuk menganalisis strategi yang digunakan oleh guru dalam meningkatkan efektivitas komunikasi dan interaksi dengan siswa dari berbagai latar belakang budaya. Yang kelima yaitu untuk mengevaluasi bagaimana dinamika hubungan antara guru dan siswa dalam kelas multikultural dan dapat mempengaruhi proses pembelajaran dan pencapaian akademik siswa. Baik, itulah yang dapat saya jelaskan. Saya mohon maaf apabila ada salah kata.
Saya akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.